Selamat datang di Corpus Linguistics Lecture Series, pertemuan kedua bagian kedua. Kali ini kita akan membahas tentang desain korpus. Untuk kualitas audio yang lebih baik, saya sarankan menggunakan headphone atau earphone. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai jenis-jenis korpus. Pembahasan ini akan sangat berguna karena bisa memberikan kita semacam informasi awal mengenai korpus seperti apa yang akan kita buat ya. Nah, dalam pertemuan kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Jadi yang pertama adalah pembuatan satu korpus yang mengikuti rambu-rambu penyusunan tertentu. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan satu korpus dengan meniru atau memodifikasi desain korpus yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga adalah korpus yang dibuat secara oportunis. Nah, apa itu oportunis akan kita bahas nanti di slide yang relevan. Pada bagian yang pertama ini, kita akan melihat bagaimana satu korpus itu dibuat dengan mengimplementasikan atau dengan mengikuti ya rambu-rambu penyusunan korpus yang sudah dirumuskan sebelumnya, ya, yang ada di dalam buku-buku tentang linguistik korpus. Yang perlu dipersiapkan adalah tentu saja adalah tujuannya ya. Apakah korpus ini kita buat untuk menunjang proses pembelajaran satu bahasa atau korpus ini kita buat untuk penelitian terjemahan atau kita buat korpus ini spesialis hanya pada satu domain tertentu saja. Jadi yang pertama tujuannya ini sangat penting untuk menentukan conceptual framework atau rambu-rambu seperti apa nanti yang akan kita ikuti. Nah, secara umum paling tidak ada tiga rambu-rambu yang ada yang ditawarkan untuk proses penyusunan sebuah korpus. Ya, yang pertama adalah representativeness, seberapa representatif korpus tersebut. Yang kedua adalah balance, ya seberapa balance korpusnya, dan ketiga adalah proses samplingnya, ya apakah diambil sebagian atau seluruh dan lain-lainnya. Untuk yang ketiga adalah visibility. Jadi boleh saja kita punya desain yang cukup baik ya, cukup kompleks, tapi apakah itu mungkin untuk diimplementasikan? Nah, itu nanti yang menjadi satu pokok bahasan juga. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya kita mengimplementasikan rambu-rambu penyusunan korpus yang sebelumnya sudah saya bahas secara singkat pada satu studi kasus tertentu. Jadi misalnya kita ingin membuat satu specialized corpus yang bertujuan untuk membantu para peneliti sastra mempelajari karya Charles Dickens. Nah, sekarang untuk conceptual framework di bagian atau aspek yang pertama yaitu representativeness, ini pada tataran praktis cukup mudah dipenuhi karena domain karya Charles Dickens ini tidak terlalu banyak pasti di bidang karya sastra. Meskipun dia juga menulis beberapa karya non-fiksi, namun karena tidak terlalu banyak, bisa saja semua langsung kita jadikan data korpus. Nah, ini tidak seperti korpus yang sifatnya umum, yang domainnya sangat banyak sekali. Kemudian selanjutnya masalah balance, ya. Seberapa banyak jenis teks yang akan kita kumpulkan. Dan lagi-lagi ini cukup mudah dilakukan karena memang karya Charles Dickens ini tidak terlalu banyak. Jadi sepertinya populasi dari satu korpus itu menentukan sekali akan seberapa representatif atau seberapa balance korpus tersebut nantinya. Untuk aspek balance juga yang perlu kita tentukan adalah ukuran subkorpusnya. Jadi korpus itu biasanya dibagi menjadi dikumpulkan dari beberapa teks dan nanti kaitannya ini apakah ukuran satu teks atau subkorpus itu sama dengan ukuran subkorpus yang lain. Ya, proporsinya harus sesuai dengan text types-nya juga. Ini sepertinya sederhana, tapi nantinya akan berpengaruh pada perhitungan frekuensi dan akan kita bahas lebih lanjut ketika kita mendiskusikan perbedaan antara frekuensi relatif dan frekuensi absolut. Untuk sementara kita lanjut dulu ke proses sampling. Nah, lagi-lagi ini terkait dengan populasi ya.
yang pertama kita bahas adalah sampling frame, yaitu dari mana kita mau mengambil data korpus tersebut. Di sini misalnya sebagai contoh korpus Works of Dickens yang ada di Sticky Web itu mengambil data atau sampling frame-nya dari Victorian Web. Victorian Web ini adalah sejenis website di mana di dalamnya ada repositori karya sastra dari beberapa penulis, termasuk Charles Dickens. Lalu bagaimana setelah menentukan sampling frame tadi ya, bagaimana kita akan mengambil datanya? Apakah dengan menggunakan metode random sampling, purposive, atau total sampling? Semuanya mau kita ambil. Dan lagi-lagi di sini cukup mudah ya. Bisa saja langsung kita ambil semuanya menggunakan metode total sampling karena karyanya tidak terlalu banyak. Lalu bagian-bagian mana saja yang harus kita ambil? Apakah di depannya saja, di tengahnya saja, di belakangnya saja, atau kita acak untuk setiap subkorpusnya? Dan lagi-lagi di sini jawabannya cukup mudah karena karya Charles Dickens tidak terlalu banyak, kita ambil saja semua. Nah, idealisme yang kita tentukan tadi di 3 aspek penyusunan rambu-rambu korpus tadi, bisakah kita implementasikan? Nah, kalau menurut saya di sini sangat bisa. Ya, dan lagi-lagi karena jumlah data yang tidak terlalu banyak. Hal ini akan sangat berbeda apabila kita mengumpulkan data korpus untuk korpus yang sifatnya umum. Ya, dan bisa kita lihat di slide berikutnya. Pada slide kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengimplementasikan penyusunan rambu-rambu penyusunan korpus yang sudah kita bahas tadi pada kasus untuk penyusunan korpus nasional misalnya bahasa Indonesia ya. Ini adalah jenis korpus yang umum. Dan yang pertama kita lihat dari sisi representativeness, dan jujur saja di sini sangat sulit. Jadi bagaimana kita menentukan apakah satu korpus bahasa Indonesia itu representatif atau tidak. Misalnya dari kapankah kita harus mengumpulkan data, atau dari periode kapan data bahasa Indonesia itu harus kita kumpulkan supaya dia representatif. Apakah 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, atau semenjak Sumpah Pemuda ya itu dianggap bahasa Melayu yang digunakan dianggap bahasa Indonesia atau kapan. Ya, dan ini baru dari sisi periodisasi saja. Kita belum lihat sisi-sisi yang lainnya seperti domain. Apakah domain sastra saja? Apakah kumpulan? Tentunya tidak ya. Kita harus memperhitungkan juga domain lain seperti domain akademik ya, dan juga politik misalnya. Budaya, kemudian domain engineering dan domain-domain lainnya. Nah, di sini nanti akan ada satu kesulitan kita ketika kita menerjemahkan penyusunan rambu-rambu penyusunan korpus ini dengan mengikuti rambu-rambu tadi secara praktis. Dilihat dari sisi balance juga di sini akan sangat sulit sekali kalau kita ingin mengumpulkan semua teks korpusnya ya, dan apakah nanti setiap subkorpusnya itu akan balance. Lanjut ke masalah sampling. Nah, sampling frame-nya bagaimana? Apakah mau kita ambil data lisan saja, data tulisan saja? Kalau dari data tulisan, maka objeknya apa? Apakah website? Apakah koleksi buku yang ada di perpustakaan dan sebagainya? Ya. Dan kemudian bagaimana kita mau mengambil sampelnya? Apakah secara random, purposive, atau dengan total sampling? Nah, tentu saja kalau dengan total sampling pasti kita akan mengalami kesulitan. Ya, karena bagaimana caranya kita memperoleh semua data bahasa Indonesia ya secara full, misalnya yang ada di website, buku yang ada di perpustakaan, data lisan, dan sebagainya. Ya, jadi jujur saja untuk bagi kita mengimplementasikan 3 rambu-rambu penyusunan korpus tadi itu visibilitasnya itu akan sangat-sangat menantang sekali. Ya bukan tidak bisa, ya mungkin bisa saja pada saat tertentu nanti, tapi akan sangat-sangat sulit sekali. Apabila untuk strategi yang pertama tadi yaitu mengikuti rambu-rambu penyusunan korpus khususnya representativeness, balance, and sampling itu sulit dilakukan, maka strategi yang kedua ini relatif lebih mudah untuk dilakukan. Ya.
Kurang lebih sama. Yang pertama kita harus menentukan untuk apa korpus ini dibuat, dan yang kedua kita pelajari best practices. Ya, jadi contoh-contoh terbaik yang ada. Ya, kita bisa meniru desainnya, ya, kemudian memodifikasi jika diperlukan. Dan terakhir, seperti tadi, perlu kita analisis, ya, perlu kita assess apakah visible atau tidak desain tersebut untuk kita implementasikan. Untuk selanjutnya kita akan ambil studi kasus dari Brown Family Corpus yang ada di CKP Web. Jika Anda menggunakan Brown Family Corpus di CKP Web, maka Anda bisa lihat di restricted query. Di situ akan ada informasi bahwa korpus ini merupakan korpus gabungan dari beberapa korpus, yaitu British English 2006, Brown Corpus, Frown, Flob, Lancaster 1931, dan LOB. Dan menariknya, semua korpus ini memiliki ukuran yang kurang lebih sama, ya, sekitar 1 jutaan, dan mereka memiliki kategorisasi teks yang sama. Saya screenshotkan di bagian kanan, ada kategorisasi A, press reportage, B, press editorial, dan sebagainya sampai R, humor. Ini ke semua korpus tadi memiliki kategorisasi teks yang sama. Anda bisa coba melihat British English 2006 sebagai contoh, ya, dan mungkin juga korpus-korpus yang lain. Dan semua korpus ini didesain dengan mengikuti metodologi yang digunakan di korpus Brown, karena korpus Brown ini diciptakan terlebih dahulu, ya. Jadi paling tidak kalau dari sisi metodologi ada dua. Yang pertama adalah dari segi ukuran, ya, sekitar 1 juta kata, dan yang kedua adalah dari segi kategorisasi teks. Nah, selanjutnya kalau tadi contoh dari Brown Corpus, sekarang saya ambil contoh dari Turkish National Corpus. Jadi Turkish National Corpus ini didesain dengan mengikuti BNC, ya, tetapi tidak sepenuhnya. Bisa kita lihat di keterangannya di situ bahwa ukurannya itu 50 juta kata. Jadi separuh dari British National Corpus. Dan ini satu hal yang sah-sah saja menurut saya. Karena kita mungkin ada keterbatasan untuk meniru, ya, atau melakukan adaptasi desain satu korpus secara penuh. Nah, makanya di sini yang di apa namanya, kalau dari skemanya dia adopsi secara penuh, namun untuk pengumpulan datanya hanya sampai 50 juta kata. Ya, dan kemungkinan nanti mungkin akan dilanjutkan di proyek berikutnya begitu. Ini adalah perbandingan dari BNC, British National Corpus, dan TNC, Turkish National Corpus. Bisa kita lihat di situ domainnya sama persis, ada imaginative, informative, ya, natural and pure science, informative, applied science, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada beberapa pertimbangan yang mungkin perlu untuk difikirkan, ya, sebelum kita memutuskan untuk meniru atau mengadaptasi desain satu korpus yang kita anggap contoh terbaik begitu. Yang pertama adalah kita evaluasi dulu resource yang kita miliki. Resource ini banyak, ya, bisa dari alat-alat atau instrumen yang kita miliki, ya, seperti komputer, program, ya, kemudian human resource juga. Jadi orang yang mengoperasikan, orang yang menganalisis, ya, dan yang klasik ini adalah masalah funding sebetulnya, karena untuk proyek-proyek seperti ini biasanya membutuhkan human resource dan non human resources yang sangat banyak, ya, sehingga kalau dilakukan sendiri mungkin akan sangat sulit. Solusinya bagaimana kalau kita tidak bisa meniru sepenuhnya? Ya bisa kita lakukan secara bertahap seperti Turkish National Corpus tadi. Kalau Turkish National Corpus tadi melakukan secara bertahap itu dalam hal kuantitas data, mungkin kita bisa melakukan pembatasan di bidang yang di aspek yang berbeda, misalnya dari domainnya, ya. Jadi kategori korpus tertentu kita kumpulkan terlebih dahulu dan sisanya menyusul kemudian. Lalu bagaimana kalau masih sulit sekali? Ya mungkin kita follow another best practice. Kita cari best practice lain, ya, yang kira-kira visible atau bisa untuk kita implementasikan. Sebab percuma kita memiliki
skema yang sangat canggih sekali, sangat kita meniru skema yang sangat baik gitu, dan kita anggap cukup representatif, ya, balance, samplingnya juga bagus, tapi tidak bisa kita implementasikan. Cara yang ketiga adalah jadilah seorang oportunis. Nah, jadi kalau kita tidak berhasil menggunakan metode yang pertama tadi, kita tidak berhasil mengikuti penyusunan rambu-rambu, kita tidak bisa mengikuti rambu-rambu penyusunan korpus, dan kita juga tidak bisa mengikuti desain, ya, kita tidak bisa mengadaptasi desain korpus yang sudah ada, maka kita bisa menjadi seorang oportunis, ya. Dan kurang lebih sama. Jadi pertama kita harus tentukan tujuan pembuatan korpus, ya. Dan di sini kita ambil what is available on the table. Jadi kita ambil data apa saja yang tersedia. Nah, di sini ada beberapa penyebab, ya. Salah satu yang paling umum adalah keterbatasan. Ya, misalnya bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya sangat sedikit. Ya, dan kalau kita mau membuat korpus yang representatif, misalnya sudah banyak penuturnya yang meninggal, bagaimana kita bisa memperoleh datanya? Nah, ini salah satu keterbatasan. Contoh keterbatasan lain adalah misalnya kalau kita mengumpulkan data yang berjenis teks yang diproteksi oleh copyright. Nah, kita sih sebetulnya ingin membuat satu korpus yang representatif, tapi bagaimana kalau misalnya si penerbit tidak mengizinkan kita untuk menggunakan data korpus tersebut? Ini jadi satu permasalahan, dan mau tidak mau kita harus mengambil data teks yang copyrightnya memperbolehkan kita untuk menggunakan data yang ada dalam teks tersebut sebagai data korpus, ya, atau teks-teks yang tidak ada copyrightnya. Kemudian legal document, ya, dokumen-dokumen legal ini juga kemungkinan akan sangat sulit, ya. Kalau misalnya transkrip teks pengadilan memang biasanya tersedia untuk umum, tapi apakah itu bisa langsung digunakan sebagai data korpus? Kita harus minta izin terlebih dahulu, ya. Mungkin kalau untuk digunakan dalam kalangan terbatas atau untuk kita sendiri tidak masalah, tapi kalau ingin kita share secara publik itu mungkin akan menjadi masalah. Begitu juga data-data misalnya dalam hal penyidikan atau penyelidikan kasus di kepolisian yang sifatnya masih rahasia, ini juga akan sangat sulit untuk kita peroleh teksnya. Kemudian data spoken language. Ini memang idealnya untuk data spoken language ini diperoleh sebanyak-banyaknya, namun apakah kita bisa? Karena data spoken language ini terus berkembang, ya, dibandingkan data teks, pasti dia jauh lebih banyak. Hanya saja yang terekam, ya, itu pasti lebih sedikit. Nah, ini beberapa jenis tantangan, ya, atau beberapa jenis keterbatasan yang mengakibatkan kita harus menjadi oportunis, ya, dan mengambil data apa saja yang tersedia di depan kita. Namun paling tidak, ya, meskipun seoportunis apapun kita masih harus bisa bukan mendaftar, ya, kita masih harus bisa mengidentifikasi possible benefits, yaitu keuntungan-keuntungan apa saja yang diperoleh dari korpus yang datanya dikumpulkan secara oportunis ini. Ada beberapa korpus spesialis yang menurut saya dikumpulkan dengan metode yang kita bahas kali ini, ya, dengan metode oportunis, namun tetap memiliki manfaat. Di sini ada Corpus of US Supreme Court Opinions, News on the Web, the Movie Corpus, Corpus of American Soap Operas. Jadi korpus-korpus ini memang dikumpulkan dengan metode oportunis menurut saya, tetapi mereka masih memiliki manfaat, ya, dan cukup besar manfaatnya. Misalnya Corpus of US Supreme Court Opinions ini sangat berguna apabila kita ingin meneliti bahasa legal, ya, bahasa dalam bidang hukum. Kemudian the Movie Corpus, ini korpusnya dikumpulkan dari subtitle. Ya, ini sangat berguna kalau di sini movie corpusnya dalam subtitle bahasa Inggris. Namun kita juga bisa mengumpulkan dari subtitle bahasa-bahasa lain, ya, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Jerman, dan sebagainya. Dan tetap berguna untuk peneliti-peneliti, ya, film misalnya.
Satu hal yang perlu kita lakukan regardless of whatever options or whatever methods that we choose, ya metode apapun yang kita pilih untuk mengumpulkan data korpus tadi, apakah dengan metode mengikuti penyusunan rambu-rambu penyusunan data korpus, ataupun dengan mengadaptasi best practices, ataupun dengan menjadi oportunis, ya. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah mendokumentasikan metode yang kita pilih, ya. Misalnya alasan-alasan untuk membangun korpus tersebut, prosedur koleksi, prosedur pengumpulan datanya bagaimana, kemudian kontennya juga perlu kita deskripsikan, dan studi-studi yang bisa dilakukan dengan menggunakan korpus ini. Saya ambil satu contoh, ini dokumentasi yang dipublikasikan di sebuah jurnal, ya. Namun tidak harus kita publikasikan di sebuah jurnal, ya. Bisa saja kita buat manual korpusnya lalu kita upload di sebuah repository online, ya. Namun kali ini bisa Anda lihat di sisi kanan layar Anda ada dokumentasi pembuatan dari Corpus of Contemporary American English. Di situ datanya masih 385 juta, ya, namun sekarang sudah berkembang menjadi hampir 1 miliar begitu. Nah, selanjutnya di situ dijelaskan di sisi abstraknya, ya. Ya, di korpus tersebut dirilis pada tahun 2008 dan dia memiliki beberapa klaim di situ. Dan ini cukup menarik karena bisa jadi sebuah paper begitu, ya. Nah, kalau Anda tertarik mungkin Anda bisa membuat satu korpus kemudian mencoba mengirimkannya ke jurnal, ya. Dan siapa tahu dokumentasi pembuatan korpus Anda bisa diindeks, ya, bisa dipublikasikan di jurnal tersebut. Baiklah, jadi tadi sudah kita bahas, ya, 4 hal. Ya, 3 hal yang pertama ini terkait dengan strategi penyusunan korpus. Yang pertama, apakah kita ingin mengikuti rambu-rambu penyusunan korpus, ya, yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, apakah kita mau meniru saja atau mengadaptasi dari skema desain korpus yang sudah ada. Dan yang ketiga, apakah kita ingin menjadi oportunis, yaitu mengambil data apa saja yang tersedia dan mungkin bisa kita gunakan. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya sendiri, sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang keempat, yang terakhir ini adalah perlunya kita mendokumentasikan proses mendesain korpus tersebut dari awal sampai rilis begitu, supaya nanti pengguna tahu, ya, kontennya seperti apa, ya, dan dia bisa menentukan apakah korpus ini cocok untuk penelitian yang ia lakukan atau tidak. Baik, jadi demikian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau komentar atau mungkin saya ada yang kelupaan, Anda boleh tulis di kolom komentar di bawah, atau bisa juga kirimkan email, direct message, dan sebagainya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.